mensyukuri perawatan kita yang sangat mahal. Allah telah menciptakan kita, manusia, dalam bentuk yang paling baik di antara semua makhluknya. Dan kita dilengkapi dengan anggota dan bagian-bagian badan yang serasi dan indah. Serasi, tangan kiri kanan panjangnya sama, bentuknya serupa dan sebagainya. Mata kita juga demikian. Sehingga kelihatannya simetris dan indah. Yang sekaligus bagian-bagian badan kita itu semuanya mempunyai fungsi berperan dalam menunjang kebutuhan hidup kita. Dari segi fisik, manusia itu memiliki proporsi tubuh yang seimbang dan bisa berjalan dengan tegak. Tangannya misalnya itu bisa menggenggam, bisa menciptakan aneka produk, misalnya pekerjaan kerajinan, dan bisa membentuk karya dengan indah. Semua bagian tubuh manusia itu bisa dikerahkan secara serasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rumit. Serasi, misalnya sedang membuat kerajinan berupa cincin yang diukir misalnya dari emas. Jari-jari bekerja dengan serasinya, memegang alat-alatnya, matanya juga bekerja dan sebagainya. Dan kalau cara tradisional itu suka apinya itu ditiup, niupnya itu pakai pompa, pompanya pakai kaki. Kakinya juga bekerja secara serasi untuk membuat kerajinan tadi. Nah, itu adanya di manusia. Oleh karena itu, kita mesti bersyukur atas kejadian kita ini. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Ya. Bentuk yang paling bagus ini sifatnya fisik, bentuknya bagus, seperti yang kita bahas tadi. Dengan demikian, Allah menempatkan manusia pada posisi yang sangat terhormat. Karena paling bagus, paling serasi, dan paling pintar lagi. Maka manusia itu dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain itu mempunyai posisi yang terhormat. Lebih mulia daripada kebanyakan makhluk yang lain. Baik makhluk yang hidup di daratan maupun yang hidup di lautan. Allah menyatakan demikian. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Sungguh kami telah membuat anak cucu Adam itu mulia. Ya. Kami muliakan manusia, anak cucu Adam itu. Dan kami buat mereka itu bisa diangkut transportasi, baik di daratan maupun di lautan. Bisa diatur, karena kaki kita ini kekuatannya terbatas, kecepatannya terbatas. Maka Allah menciptakan kendaraan-kendaraan. Nah, kendaraan-kendaraan itu ketika kita teknologi belum maju, Allah sudah menyediakan kendaraan. Ada sapi, ada onta, ada kuda, ada keledai. Dan Allah pun menciptakan binatang itu sesuai dengan daerahnya. Kalau di daerah kering, di padang pasir, dibuat oleh Allah onta yang dia bisa minum sekaligus ratusan liter. Dan itu bisa dipakai, bisa ditahan untuk beberapa hari. Kemudian dibuat tahan terhadap panasnya pasir. Ya. Kalau itu pasir kena sinar matahari, panas matahari dari atas itu sudah panas suhunya. Ketika matahari itu menyentuh, sinarnya itu menyentuh tanah, menyentuh pasir, pasir itu menjadi panas, memantulkan panas lagi. Jadi permukaan tanah, persis di permukaan itu panasnya tinggi.
Bagaimana unta ini bisa tahan terhadap panas yang seperti itu? Dibuat oleh Allah kakinya panjang, sehingga dia berdirinya tinggi, tidak terlalu panas. Demikian itu keistimewaan-keistimewaan yang disediakan oleh Allah. Ya kalau itu ibaratnya teknologi, ya ini binatang dengan teknologi yang tinggi, yang handal di padang pasir. Nah, kemudian Allah memberi kita kecerdasan sehingga kita bisa mengembangkan teknologi, bisa membuat kendaraan yang tidak bergantung pada binatang, karena memang jumlah manusianya makin banyak. Udah begitu, warazaqnahum minat thayyibat, kami beri rizki mereka berupa makanan-makanan yang baik karena menyediakan vitamin, menyediakan lemak, menyediakan gizi dan sebagainya. Itu tersedia di situ, disediakan oleh Allah untuk manusia. Kemudian wa faddalnakum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan manusia itu, kami buat manusia itu mulia, lebih mulia dibanding kebanyakan makhluk yang lain, dengan betul-betul memuliakan. Bahkan dengan yang misalnya dengan malaikat, kalau dibanding dengan manusia yang soleh seperti para nabi, itu bisa para nabi itu lebih mulia dibanding malaikat. Untuk membuat manusia lebih mulia daripada kebanyakan makhluk, Allah memberi manusia kelengkapan yang lebih unggul dibanding kelengkapan makhluk lainnya. Misalnya, Allah melengkapi manusia itu dengan akal yang bisa digunakan untuk mempelajari hal-hal yang baik maupun yang buruk. Jadi kita belajar tidak hanya yang baik saja, yang buruk kita pelajari. Kalau yang baik kita pelajari untuk kita pakai, untuk kita terapkan, yang buruk kita pelajari untuk kita hindari. Jadi yang buruk itu sampai misalnya begini, mencuri atau kriminal, perbuatan kejahatan kriminal. Perlu dipelajari nggak? Perlu. Ya, makanya ada ilmu kriminologi, ya, kriminologi, ilmu tentang kriminal. Perlu. Tapi ingat kata Imam Ghazali. Imam Ghazali juga mempelajari yang buruk-buruk semacam itu. Tapi beliau mengatakan, innama alimtus syarra la li syarrihi bal litajannubi. Saya mempelajari keburukan-keburukan bukan untuk dipakai, tapi untuk menjauhi. Jadi kita misalnya Allah melarang kita berzina, kita pelajari. Kenapa sih orang-orang itu berzina? Sebabnya apa sih? Terus Allah membimbing kita, jangan deket-deket. Nah, kita pelajari, deket-deket zina itu apa? Jangan bersendirian, berduaan, ya jangan berduaan di ruang tertutup. Nah itu berbahaya, bisa mendekat ke situ. Sampai dengan jangan menyentuh, jangan memandang terlalu lama. Nah, itu kan kita pelajari, karena kalau kita memandang terlalu lama nanti bisa jatuh cinta, terus bisa mengarah kepada perzinaan kalau itu bukan istrinya sendiri. Jadi kita pelajari itu. Kalau kita mau menjauhi perzinaan, kita jauhi mulai dari hal-hal yang paling ujung, ya, paling ujung, yang ujung maksud satu masih jauh dari perzinaan itu sendiri. Nah, dan akal kita itu bisa kita gunakan untuk memahami mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, sehingga kita bisa menentukan pilihan pekerjaan mana yang menguntungkan dan pekerjaan mana yang merugikan. Tapi sayang, hanya sedikit di antara manusia yang bersyukur. Seperti disebutkan oleh Allah, wa huwallazi ansha'a lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Al-afidah
itu seringkali diartikan hati. Dalam Al-Quran, berpikir itu tidak hanya menggunakan otak, tapi juga menggunakan hati. Jadi berpikir itu melibatkan otak dan melibatkan hati. Prosesnya di otak, tapi indikator-indikatornya ada di hati. Nah, oleh karena itu kita bisa menengarai perbuatan saya ini buruk enggak. Kalau kita mempunyai pemikiran, kemudian kita melakukan pekerjaan berdasarkan pemikiran itu, terus kok hati kita atau jantung kita deg-degan. Nah, deg-degan itu indikator ini jahat. Kita bisa membedakan itu. Jadi kita itu diberi kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi sayang, qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit yang kalian syukuri. Betapa sedikit yang kalian syukuri. Ya, memang kita mensyukuri pemberian Allah, badan kita aja gini kita kurang. Ya, misalnya ambil aja tangan sepotong tangan ini, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah secara sempurna sesuai dengan pemberian Allah. Di dalam tangan kita ini ada otot, ada syaraf, ada pembuluh darah, yang semuanya diatur oleh Allah berjalan dengan normal. Nah, kalau ada orang misalnya memperlakukan tangannya itu dengan cara yang tidak baik, maka bisa ototnya tidak berfungsi dengan baik atau sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau saraf tidak berfungsi dengan baik, bisa lumpuh. Jadi kita bersyukur atas pemberian Allah dan perawatan Allah mengenai tangan kita itu saja kurang. Ya. Jadi kita perlu menyadari itu. Nah, setelah Allah menciptakan kita, Allah merawat kita. Nah, untuk merawat kita, agar kita bisa mempertahankan kesehatan dan bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidup, Allah menciptakan bumi sebagai fasilitas. Kita butuh makan, Allah bikin bumi supaya kita bisa bercocok tanam di situ, supaya kita bisa tinggal di situ, supaya kita bisa berjalan-jalan di situ. Nah, dari bumi itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat kita memperoleh berbagai makanan, minuman, untuk tempat untuk tidur, tempat untuk wisata, dan juga tempat untuk beristirahat. Ya, tempat beristirahat yang bagus di bumi. Makin dekat dengan bumi makin bagus. Kalau kita tinggal di apartemen yang lantai 50 misalnya, jauh dari bumi, nah, itu gravitasinya kurang. Sehingga kalau kita tidur di atas bumi langsung, itu lebih mudah hilang capek kita dibanding yang ada di atas. Dan sekaligus bumi ini disediakan oleh Allah sebagai arena untuk kita membuktikan bahwa kita ini bersyukur kepada Allah atau tidak. Untuk membuktikan bahwa kita ini berbakti kepada Allah atau tidak. Dan kita melakukan apa saja yang bisa membuat kita hidup bahagia di dunia ini. Tentu diharapkan juga bahagia di akhirat. Tapi fasilitas yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, Masya Allah, luar biasa. Misalnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. Dialah Allah yang menciptakan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah, atau kalau binatang itu jinak, mudah dikelola. Mudah dikelola karena kalau kita mau membangun rumah, kok ada bagian yang tinggi, ada gundukan begitu, kita bisa papras supaya bisa rata. Terus famshu fi manakibiha, kita disuruh jalan-jalan di muka bumi. Kita perlu jalan-jalan. Nah, kalau zaman modern sekarang ini, orang kalau mau mencari rezeki, kalau maunya rezekinya lebih banyak, harus banyak berjalan. Harus mobilitasnya tinggi. Kalau orang di rumah terus, ya dapat rezeki.
tapi akan lebih banyak kalau kita juga mobile, ya, bergerak ke sana kemari. Makanya transportasi itu penting. Nah, transportasi itu bisanya jalan itu membutuhkan tempat untuk berjalan di bumi. Dan bumi itu dibuat oleh Allah itu mudah dilalui. Yaitu Allah membuat bumi itu datar. Ada sih yang bergunung-gunung. Nah, tapi yang bergunung-gunung itu sebenarnya dicadangkan oleh Allah untuk tanda hujan. Supaya kalau hujan, itu airnya nanti bisa mengalir ke bawah menjadi sungai. Kita bisa mendapatkan air dengan mudah di sungai. Tapi ada yang rembes ke dalam, kemudian mengalir ke bawah. Tapi pelan-pelan, karena itu rembesan. Itu penting. Kalau sungainya kering, kita masih bisa menggali atau ngebor sumur di tanah di Jakarta, di dataran rendah misalnya, yang kemudian kita mendapatkan air. Yang air itu sebenarnya rembesan yang mengalir dari gunung. Nah, itu Allah membuat gunung tidak nyaman ditinggali. Tidak nyamannya gimana? Satu, jalannya naik turun. Kalau kita berjalan naik turun, itu terlalu capek. Apalagi kalau kita makin tua, makin nggak sanggup berjalan naik turun. Jadi jangan tinggal di gunung, tinggal di bawah saja, di dataran rendah. Itu bahasanya Allah, tapi bukan bahasa lesan, bahasa tindakan. Dibuat ada daerah-daerah yang datar, udah kamu tinggal di situ saja, jangan di gunung. Nah, di gunung itu juga begitu, makin tinggi gunungnya itu oksigennya makin tipis. Jadi pernafasan kita itu menjadi kurang lancar. Cuma kadang-kadang kita itu menyebutnya beda. Di pegunungan itu udaranya segar karena tidak ada polusi atau sedikit polusinya. Lalu terus pada bikin di sana. Padahal maksudnya Allah itu jangan di sana. Ada lagi yang Allah gunakan untuk mendorong kita jangan tinggal di pegunungan. Kadang-kadang di pegunungan itu ada bocoran gas dari tanah. Gasnya beracun, tidak berwarna. Sehingga kalau orang lewat di daerah situ, dia menghirup, dia bisa pingsan. Nah, itu juga indikasi jangan tinggal di sana. Tapi kita kurang memahami bahasanya Allah ini. Sehingga kita tinggal di tempat-tempat yang seharusnya kita tidak di situ. Ya, tapi kadang-kadang kita itu mempunyai alasan, habis jumlah orangnya makin banyak dan tanah itu mahal. Kalau di pegunungan tanah itu masih murah, bisa bercocok tanam di sana. Bercocok tanam di gunung itu artinya apa? Memotong pohon-pohon yang besar supaya bisa ditanemin pohon-pohon yang pendek-pendek, yang umurnya pendek dan yang bisa dikonsumsi dengan cepat. Nah, akibatnya penggundulan gunung, terus jadi tanah longsor dan sebagainya. Itu kita kurang memahami bahasanya Allah. Bahasanya Allah dalam merawat kita. Kemudian agar kita bisa melakukan perjalanan di atas bumi, baik di daratan maupun di lautan, sambil membawa bekal atau membawa barang dagangan, Allah memfasilitasi kita dengan kendaraan. Kapal itu bisanya tidak tenggelam kan karena mekanisme yang dibuat oleh Allah. Bahwa udara itu tempatnya di atas, air itu tempatnya di bawah. Kalau kita membuat kapal yang di dalamnya itu ada udaranya, jadi dibuat cekung sehingga ada udara yang tidak terisi air, maka kita bisa menggunakannya untuk kendaraan, tinggal menjalankannya. Kalau dulu belum ada mesin, pakai layar atau diayun, dikeayuh begitu. Terus sekarang bisa pakai mesin.
Tapi mekanisme itu yang membuat Allah. Jika manusia itu perlu melakukan perjalanan di daerah berbukit misalnya, atau di padang pasir, Allah menyediakan binatang-binatang yang cocok untuk digunakan sebagai kendaraan. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, ada onta. Nah, itu disediakan oleh Allah binatang yang cocok sebagai kendaraan di daerah semacam itu. Yang bukan hanya bisa dipakai untuk kendaraan, sekaligus bisa memproduksi minuman, susunya dari perutnya. Kalau kita terpaksa, bisa disembelih lalu kita makan. Allah menyebutkan bahwa di dalam binatang ternak itu banyak pelajaran. Misalnya, wa innalakum fil an'amil ibrah. Sungguh bagi kamu ada pelajaran pada binatang ternak. Perhatikan itu, nusqikum ma fi butuniha. Kami memberi kalian minum dari perutnya. Jadi binatang ternak itu memberi kita minum supaya kita bisa tidak dehidrasi, dan kandungan airnya itu banyak manfaat untuk kita. Ya, banyak vitaminnya, ada lemaknya dan sebagainya. Walakum fiha manafi'u katsirah. Dan pada binatang ternak itu banyak manfaat. Manfaat antara lain itu dulu sebelum ada mesin-mesin begitu, orang menggiling tebu untuk bikin gula. Itu menggunakan sapi atau kerbau untuk memutar alatnya itu. Itu kan salah satu manfaat. Wa minha ta'kulun. Dari binatang ternak itu juga kalian makan. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan kalian juga ditransportasikan dengan menggunakan binatang ternak itu. Demikian juga dengan kapal. Ya. Jadi Allah memberi kita pelajaran. Coba deh perhatikan binatang ternak. Jadi kalau kita ingin melihat kasih sayang Allah, banyak sekali, sudahlah apapun yang kita lihat di depan kita, di situ terkandung kasih sayang Allah. Kalau kita tidak mempelajari kasih sayang Allah di benda-benda yang di hadapan kita, kita akan sulit bersyukur. Maka kita harus mempelajari keuntungan-keuntungan yang kita peroleh supaya kita bisa bersyukur. Dan semuanya itu untuk merawat kita. Di laut pun, kalau misalnya kita melakukan perjalanan di laut, bagaimana kita butuh makan? Gampang, di sana disediakan ikan. Bahkan ada beberapa ikan yang suka mengambang kalau ada orang. Bahkan ada ikan yang suka lompat. Ya, ada sungai-sungai tertentu, itu ikannya itu lompat-lompat. Kita lewat saja, nanti akan ada ikan yang lompat masuk ke perahu kita. Tinggal kita olah, kemudian kita makan. Jadi sampai di tempat yang jauh dari daratan, di tengah laut, Allah tuh menyediakan makanan untuk kita supaya kita tidak mati. Itu kan artinya Allah merawat kita. Ya, jadi manusia disediakan makanan di lautan berupa ikan yang berenang di seluruh bagian lautan, di seluruh bagian. Artinya ya yang kita perhatikan, kalau di pinggir itu ikannya yang kecil, kalau di tengah ada yang besar. Kita ingin makan yang besar atau yang kecil. Nah, kalau yang besar kita mesti menggunakan sarana bagaimana cara menangkapnya. Kok bisa begitu? Iya, karena ikan itu kan digunakan juga oleh Allah untuk merawat ikan yang lain. Ikan yang kecil disediakan oleh Allah, jumlahnya banyak sekali, supaya bisa menjadi bahan konsumsi ikan yang lebih besar. Jadi kalau kita melihat segi negatif, wah ikan itu jahat, itu suka makanin yang kecil-kecil, kan mau hidup. Ya, nanti kalau yang kecil ini semuanya menjadi besar, nanti populasinya menjadi terlalu banyak gitu. Jadi mesti dibuat seimbang. Ikan mempunyai anak sekaligus buahnya. Karena banyak itu sebagian biar nanti bisa menjadi besar, tapi sebagian untuk konsumsi yang lebih besar.
Jadi yang kecil-kecil minggir. Nanti kalau yang lebih besar, kalau di pinggir terlalu dangkal, dia agak ke tengah. Dia agak ke tengah, dia menjadi konsumsinya ikan yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Tapi Allah membuat mekanisme pertahanan. Pertahanan misalnya mereka bisa sembunyi, sembunyinya bisa di balik batu, bisa masuk ke dalam pasir, bisa dengan cara mengeluarkan tinta sehingga predatornya tidak bisa melihat. Jadi diberi perlindungan supaya tidak habis. Ya. Jadi di lautan pun manusia itu disediakan makanan berupa ikan yang berenang di semua bagian lautan yang dagingnya segar, meskipun airnya asin tapi dagingnya semuanya segar. Ya. Di beberapa bagian lautan Allah juga menyediakan binatang yang memproduksi perhiasan seperti mutiara. Mutiara itu yang banyak di laut. Di sungai juga ada tapi sedikit. Tapi yang banyak di laut. Allah menyebutkan wa ma yastawil bahrani hadza 'adzbun furat. Tidak sama dua lautan ini. Hadza 'adzbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Ada sebelah dari laut itu yang airnya tawar, yang diminumnya segar. Tapi ada belahan lagi, bagian lagi yang asin. Ayat ini turun pada zaman itu belum ada orang yang tahu bahwa ternyata di tengah laut itu ada bagian, ada tempat-tempat yang dua air itu nggak campur. Air dari sungai itu kan tawar, masuk ke laut dengan kekuatan dorong yang tinggi sehingga yang asid garam itu tidak bisa menembus. Seolah-olah di situ ada dinding, ada pemisah antara air yang tawar dan air yang asin. Nah, ini baru ketahuan belakangan. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Karena ilmu pengetahuan belum tahu itu, dan Nabi Muhammad pun kalau dalam ceritanya kan tidak sempat menjelajahi lautan. Ya. Beda dengan zaman Nabi Musa misalnya. Ya, ada cerita Nabi Musa meskipun di pinggir laut atau pernah juga nyebrang lautan merah. Nah, itu kan Nabi Musa ada kontak dengan laut. Tapi Nabi Muhammad kan nggak ada cerita-cerita mengenai laut. Tapi ada ayat yang menggambarkan semacam ini. Wa min kullin ta'kuluna lahman thariya. Dari masing-masing air yang tawar maupun yang asin ada daging yang segar. Nah, kalau yang kita ketahui tidak di tengah laut, di sungai airnya tawar, ada ikan, dagingnya segar. Dari laut juga begitu. Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Dan dari lautan itu kamu juga bisa mengambil perhiasan yang kalian pakai, ya, mutiara itu kan diproduksinya di tengah laut. Wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlih, dan kalian lihat kapal-kapal yang berlayar di sana supaya kalian bisa mendapatkan karunia dari Allah. Karunia dari Allah itu antara lain rezeki. Jadi banyak orang yang rezekinya itu diperoleh di lautan. Apakah sebagai nelayan atau sebagai petugas transportasi, penyeberangan dan sebagainya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah selalu mengingatkan, Allah memberi kita fasilitas bermacam-macam, yang fasilitas itu untuk mempertahankan kehidupan kita. Ada makanan di daratan, ada di lautan. Kita butuh berdagang, melakukan perjalanan, kita dikasih kendaraan dan sebagainya. Itu semua untuk perawatan kita. Kemudian agar kita bisa hidup dengan nyaman, dengan suasana yang cocok untuk bekerja dan suasana yang nyaman untuk tidur. Untuk kita bekerja, Allah menciptakan siang hari dengan matahari yang memancarkan sinar terang. Dan sekaligus juga Allah membuat bumi ini berputar.
dengan berputarnya bumi ini, ada sinar matahari, maka sinar matahari ini bisa diterima secara bergiliran di permukaan bumi. Kita kadang-kadang dapat siang, ya, pada periode tertentu kita dapat siang, ada matahari, terus berputar menjadi malam hari. Nah, ini perlu, karena kalau tidak ada pergantian begitu, siang hari terus, suhu permukaan bumi kita itu menjadi makin hari makin naik, nggak sanggup kita. Dibuat oleh Allah kembali lagi ke sejuk, menjadi malam hari. Nah, kita bisa istirahat karena suhunya rendah. Nanti kita di situ istirahat, setelah segar kembali, waktunya sudah berubah menjadi pagi hari, supaya kita punya semangat, ada energi dari matahari, dan juga kita bekerja butuh sinar, semuanya terang kita lihat. Ya. Jadi siang malam itu penting sekali. Nah, ketika matahari memberi sinar, buminya itu berputar. Berputarnya bumi itu tidak berputar tetap seperti itu, bergeser-geser ke kiri dan ke kanan. Bergeser-geser itu membuat musim yang bergantian. Sekarang ini pada bulan November. November itu berarti matahari sedang ada di belahan selatan. Kalau di belahan selatan, berarti daerah Australia itu belahan selatan mengalami musim panas. Tapi sinar matahari kurang diterima di bagian utara, di belahan utara. Di sana musim dingin. Nah, musim panas, musim dingin ini penting karena ada pohon-pohon yang subur di waktu panas, ada yang tentu tidak terlalu dingin. Kalau dingin biasanya pohon itu pada rontok, tidak ada buahnya. Tapi ada daerah-daerah yang perbatasan itu bisa memproduksi makanan-makanan, ya, seperti apel itu banyak diproduksi di daerah sana. Nah, itu pergantian musim, pergantian siang malam, semuanya untuk merawat kita, supaya kita tetap bisa hidup dengan baik, ya, karena dengan pergantian itu juga ada pohon-pohon yang memproduksi buah-buahan yang cocok untuk kita, itu juga untuk perawatan kita. Ya, Allah mengingatkan kita, alam taro annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Apakah kamu tidak melihat Allah itu memasukkan siang ke dalam memasukkan malam hari ke dalam siang hari. Jadi masuk istilahnya. Nah, kalau masuk berarti bumi ini tidak datar. Karena bulat, lalu bisa berputar, lalu terus siang masuk ke malam, malam masuk ke siang. Ya. Wa yulijun nahar fil lail, dan Allah itu memasukkan siang hari ke dalam malam hari. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah mengelola, memanage, mengendalikan matahari dan bulan. Kullu yajri ila ajalin musamma, semuanya berjalan sampai masanya mereka berlalu. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, Allah itu Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Nah, Allah sudah memberi kita fasilitas hidup semacam itu, lalu kita gunakan untuk apa? Perilaku kita apa? Nah, perilaku kita itu diawasi oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat yang nanti kita akan dibalas. Alhasil, Allah memang menciptakan dan mengelola semua yang ada di alam raya ini untuk merawat kehidupan, untuk kesejahteraan, dan untuk kelestarian manusia. Semua, ya, semua yang ada di alam raya ini untuk manusia. Artinya, kita ambil bagian dari alam raya yang manapun pasti itu bermanfaat untuk manusia. Kalau kita misalnya menganggap nggak ada gunanya, itu karena kita belum belajar aja. Kalau kita belum belajar, kita belum tahu apa gunanya, terus kita menganggap nggak ada gunanya. Enggak, itu karena kebodohan. Kebodohan dalam arti kita belum pernah mempelajari saja. Ya. Dulu misalnya
yang kita ambil dari tanah itu hanya pasir, kemudian kapur, emas, besi. Belakangan ada mineral-mineral yang langka dan itu manfaatnya banyak, jumlahnya macam-macam, ya, variasinya tuh macam-macam. Itu baru kita tahu gunanya, ya, yang disebut rare earths, ya, rare earth, tanah jarang, tanah yang adanya itu jarang, tapi ada, ya. Seperti misalnya ada pasir-pasir yang langka itu kalau diolah menjadi logam itu menjadi keras sekali dan tahan panas. Nah, dan itu digunakan untuk melapisi baling-baling jet, ya, untuk mesin jet. Jet itu karena perputarannya begitu cepat itu panas sekali. Nah, itu membutuhkan rare earth. Bagi Allah, menciptakan dan mengelola alam raya ini mudah dan tanpa biaya. Tapi jika dipandang dari pihak manusia yang selalu mengeluarkan biaya untuk memproduksi dan mengelola sesuatu, maka kita manusia bisa menganggap bahwa perawatan kita ini sungguh bernilai mahal sekali. Ya, misalnya Allah telah menciptakan kedua mata kita dalam keadaan sehat di waktu kelahiran. Tapi jika kita mengalami gangguan pada saraf, atau pada pembuluh darahnya, atau pada retinanya, atau pada otot mata kita bersedia mengeluarkan biaya sebanyak yang kita punya. Jadi misalnya, wah ini biayanya mahal nih, 2 miliar. Wah, duitku hanya 2 miliar. Pilih mana? Milih matanya sembuh, atau milih duit? Kalau milih matanya sembuh, duitnya dipakai untuk membiayai pengobatannya. Kalau maunya duit, matanya tidak dikerjakan, tidak diobati. Nah, pilih mana? Kita biasanya milih, udah duit itu nggak lebih murah lah duit itu. Mata saya lebih mahal. Biarin duit habis, asal aku bisa melihat dengan baik lagi. Nah, itu baru ada gangguan sedikit saja, itu sudah mahal. Padahal Allah menciptakan mulai dari awal, mata itu sudah sempurna, berfungsi dengan baik semuanya. Ya. Bahkan mungkin kita tuh rela, harta kita itu habis, asal mata kita itu bisa melihat kembali seperti semula. Demikian juga seorang yang mengalami kesulitan bernafas. Nafasnya susah, mungkin karena asma atau apa. Dia mungkin bersedia menghabiskan hartanya, atau bahkan berhutang kepada orang lain untuk kesembuhannya. Ya, ada orang yang mengatakan ketika asmanya datang itu, nafasnya susah, karena dia tidak punya uang banyak. Ngomongnya, dia tidak mengatakan aku rela duitku habis, bukan begitu. Dia mengumpamakan gini, aku kalau ditawari duit 1 miliar dibanding dengan aku bisa bernafas dengan lancar, aku milih nafas. Nggak usah punya duit, nggak apa-apa, asal bisa nafas. Nah itu, pernafasan kita itu kan berarti mahal sekali. Ya, karena kita bisa bernafas, jadi ada paru-paru. Ya, paru-paru itu ada otot-ototnya, ada sarafnya, ada alat-alat yang dipakai untuk menangkap oksigen di sana. Dan ada yang melepaskan karbon dioksidanya. Karena itu secara umum pada saat merasakan gangguan pada kesehatannya, manusia itu baru menyadari pentingnya alat yang diberikan oleh Allah, alat untuk kehidupan. Begitu pula ketika Allah menunda turunnya hujan selama beberapa bulan sehingga sungai pun mengering, kita manusia bersedia mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan rekayasa agar hujan bisa turun di daerah kita. Ya. Kalau hujan ini mesti harus ada awannya dulu, baru kita kasih garam. Kalau nggak ada awan juga nggak bisa. Ya, oleh karena itu kita harus menghargai dan bersyukur atas semua yang dilakukan oleh Allah untuk merawat kita.
baik merawat dalam rangka menjaga kesehatan kita maupun dalam rangka menyediakan fasilitas-fasilitas kehidupan kita. Kita misalnya mesti bersyukur setiap saat Allah menurunkan air hujan untuk minum dan menyuburkan tanaman kita. Karena kita sendiri tidak mau menciptakan hujan. Kalau kita menyiram nggak cukup. Ya. Afra'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Kalian tahu nggak sih air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian menurunkan yang dari awan atau kami Allah yang menurunkan? Kita sangat bergantung pada persediaan air. Lau nasya'u ja'alnahu ujajang falaula tashkurun. Kalau kami mau Allah, ya, kalau kami Allah mau, aku bikin air hujan itu asin. Afalaula tashkurun. Mbok kamu itu bersyukur. Air hujan itu kan diambilnya dari laut. Laut itu asin. Tetapi Allah meninggalkan garamnya. Yang ditarik, yang diangkat itu air murni. Masih berupa gas. Ya, dipilah dulu jadi gas, oksigen dan hidrogen naik. Kemudian nanti berkumpul kembali menjadi air, tapi garamnya sudah tidak ada. Siapa yang membuat air itu menjadi tawar? Nah, jika curah hujan itu misalnya menyebabkan bencana, misalnya banjir yang menggenangi sawah dan tempat tinggal, atau Allah membuat longsornya tanah, kita jangan menyalahkan Allah. Karena Allah itu sebenarnya merawat kita, tapi kok ada bencana begitu, kita lihat dulu deh, kesalahan kita apa. Allah membuat bencana alam itu sebenarnya sebagai peringatan bahwa kita telah berperilaku salah. Ya, itu ada tanah-tanah longsor. Ya karena apa? Ya tidak tempatnya di sana kalian. Ya. Terus udah begitu membangun rumah di bawah tebing. Ya tanah tebing itu kan gampang longsor. Kalau banyak hujan, kemudian apalagi kalau tanahnya tuh karena berat lalu merekah, begitu kemasukan air itu makin membelah, longsor ya. Jadi kalau ada bencana alam, itu kita cek diri kita. Seringkali bencana itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Seperti misalnya kita membangun jalan tol, panjang sekali, tinggi, menghalang-halangi aliran air. Atau di kota membangun gedung-gedung tapi tidak diberi saluran air. Jadi ada daerah-daerah yang memang rendah yang dipakai oleh air untuk lewat, yang dari hujan kemudian lewat menuju ke laut. Tapi seringkali kita ini membangun bangunan-bangunan atau jalan yang menghambat aliran itu. Mestinya kalau kita membangun, kita kasih jalan untuk air itu. Akibatnya ada daerah-daerah yang menjadi langganan banjir. Nah, terus orang menganggap ya memang di situ daerah banjir, salah kita. Maka kalau ada bencana, jangan menyalahkan Allah, tapi kita menyalahkan diri kita. Itu sebenarnya peringatan dari Allah supaya kita mengoreksi diri. Ya. Jadi bencana alam itu biasanya berarti teguran atas kesalahan kita. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sudah nyata kerusakan-kerusakan di daratan maupun di lautan itu diakibatkan oleh ulah manusia sendiri, oleh apa yang dilakukan oleh tangan mereka. Kenapa terjadi kerusakan dan bencana itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan akibat kesalahan mereka. Karena mereka melakukan kesalahan, ya datangnya bencana itu. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada cara hidup yang baik. Jangan merusak lingkungan, jangan menghambat aliran dan sebagainya. Nah, karena bencana alam itu seringkali terjadi karena kesalahan kita sendiri, dan bencana itu diciptakan oleh Allah sebagai peringatan atas kesalahan kita sendiri, maka kita juga mestinya bersyukur
Jadi ada bencana bersyukur. Iya, karena apa? Kita menangkapnya, terima kasih Allah engkau memberi peringatan kepada kami. Ya sama dengan kita lagi flu, pilek. Kita bersin, alhamdulillah. Loh, bersin kok alhamdulillah. Iya, itu kan teguran dari Allah. Bahwa aku telah memperlakukan badan saya dengan cara yang tidak sehat. Aku ditegur. Terima kasih Allah atas teguranmu. Kalau Allah menegur kan berarti Allah sayang sama kita. Tapi sayang, seringkali para pemegang kekuasaan dan juga para anggota masyarakat tidak melakukan koreksi atas kesalahannya. Koreksi dengan cara membongkar bangunan di atas bukit atau membuat saluran untuk mengalirkan air hujan yang terhalang alirannya oleh beberapa bangunan. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Mestinya ketika datang bencana itu, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara minta ampun kepada Allah, telah melakukan kesalahan. Terus kami akan mengoreksi. Tapi yang terjadi apa? Walakin qasat qulubuhum, hati mereka itu keras. Karena apa? Ada duitnya di situ. Yang diuber hanya duit. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan menghiasi mereka atas apa yang mereka lakukan. Menghiasi gimana? Ya kalau bangunan-bangunan itu, kalau itu dari pemerintah, suka dikorupsi. Jadi udah bangunnya itu salah, kemudian dananya dikorupsi, habislah. Ya, setan menumpangi di situ. Jadi kita mesti meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah mengerahkan semua yang ada di alam raya ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi kebutuhan kita manusia agar kita bisa mempertahankan hidup dan kesehatan. Dan bisa mendukung kita meningkatkan kemampuan berpikir. Dan bisa memahami kekuasaan dan kasih sayang Allah. Semua ini juga membuktikan bahwa Allah telah memberi kita kenikmatan yang lengkap. Baik kenikmatan lahir maupun batin. Allah mengingatkan kita, alam tarau anna Allah sakhar lakum ma fis samawati wa fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah itu mengelola untuk kamu semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi itu dikelola oleh Allah hanya untuk kita. Wa asbagha alaikum ni'amah. Oleh karena itu Allah itu sudah membuat nikmat, memberikan kenikmatan kepada kalian itu lengkap, penuh. Asbagho itu artinya memenuhi kenikmatan kalian. Zahiratan wa batinah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, secara jasad maupun secara rohani. Cara yang paling baik untuk menyatakan syukur kepada Allah adalah memanfaatkan pemberian Allah, apapun pemberian itu, untuk melakukan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Di samping mengucapkan alhamdulillah. Jadi bersyukur itu tidak cukup hanya alhamdulillah, tapi harus disertai dengan memanfaatkan pemberian Allah itu untuk berbakti kepada Allah. Kita diberi mata, ya, jangan kita salah gunakan dengan melihat yang haram, tapi kita pakai untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku-buku pelajaran yang meningkatkan keimanan kita dan sebagainya. Jadi mengucapkan alhamdulillah saja tidak cukup, harus kita tingkatkan dengan perbuatan. Seperti firman Allah, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini waktu itu nasihat Allah kepada keluarga Nabi Dawud. Wahai keluarga Dawud, beramallah kamu dalam rangka bersyukur. Jadi ketika kita melakukan aktivitas apapun itu dalam rangka bersyukur. Tapi yang terjadi apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba kami yang mau bersyukur. Jangan sampai kita termasuk yang tidak bersyukur. Jika kita memanfaatkan pemberian Allah untuk melaksanakan perintah Allah, maka ini berarti kita menggunakan pemberian itu untuk mengabdi kepada Allah. Dan mengabdi kepada Allah ini adalah satu-satunya tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian itu tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah murni, memurnikan tujuan atau niat hanya untuk Allah. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Termasuk perintah Allah itu adalah, termasuk mengabdi kepada Allah itu adalah salat dan mengeluarkan zakat. Itulah
agama yang lurus. Recording in progress. Jadi kita pelajaran pagi hari ini intinya adalah mari kita tingkatkan kesadaran kita, pemahaman kita bahwa Allah merawat kita dengan serius. Kalau kita uangkan, perawatan itu mahal sekali, yang kita sendiri tidak mungkin bisa membayar. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan kehidupan ini dan semua fasilitas yang kita sudah diberi, apakah badan kita atau pemikiran kita atau harta kita, kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita bisa melakukan itu, udah jaminan surga, ya, jaminan surga. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menempatkan manusia pada posisi terhormat sebagai ciptaan yang terbaik dengan kelengkapan yang unggul. Kita mesti bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan alam raya sebagai fasilitas untuk menunjang kita. Atas terjadinya bencana alam pun kita harus bersyukur karena bencana itu merupakan teguran dari Allah. Cara bersyukur yang terbaik adalah memanfaatkan pemberian Allah sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Semoga Allah membuat kita pandai mensyukuri pemberian Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Amin.